Pada suatu titik di Samudra Timur, ada sebuah pulau yang tampak biasa saja jika dilihat dari peta. Tidak lebih besar dari noda tinta yang tertinggal di sudut kertas. Namun bagi ribuan jiwa yang tinggal di atasnya, pulau itu adalah dunia. Dunia yang mereka sebut Pulau Serenang, tempat angin selalu membawa aroma tanah basah dan hutan pernah tumbuh begitu rapat sehingga cahaya matahari pun perlu meminta izin untuk masuk. Serenang pernah subur, pernah. Sekarang ia sedang perlahan hilang, menyusut seperti lilin yang meleleh dalam keheningan. 40 tahun lalu, Serenang memiliki luas lebih dari 300 km persegi. Hutan hujan tropis menutupi sebagian besar wajah daratannya. Ratusan pohon meranti hitam yang batangnya bisa sebesar pelukan 3 orang dewasa, berdiri tegak seperti penjaga abadi. Di antara akar-akar itu hidup spesies-spesies yang tidak ditemukan dimanapun di dunia. Kucing bakau serenang yang lincah, burung nilam bersayap merah, dan pohon raksasa banyur api yang usianya melampaui 3 abad. Masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Mereka menebang secukupnya, menanam kembali, mengawasi sungai-sungai kecil yang turun dari perbukitan ke pesisir. Pulau itu seperti organisme hidup yang bernafas perlahan, stabil, damai. Hingga tahun 1992. Pada tahun itu, untuk pertama kalinya suara mesin masuk ke tengah hutan. Awalnya, pembalakan hanya dilakukan oleh perusahaan lokal. Kecil, teratur, punya izin resmi yang dipajang di kantor desa. Namun uang memiliki cara tersendiri untuk membuka pintu yang seharusnya tertutup. Pada tahun 2005, 3 perusahaan asing dengan modal tak terbatas dan jaringan politik yang panjang memperoleh konsesi yang lebih luas daripada yang bisa dimengerti warga. Mereka bekerja di malam hari. Lampu sorot alat berat ditutup kain gelap, GPS dimatikan, pohon-pohon besar ditebang bukan satu persatu, melainkan dalam barisan yang runtuh seperti domino. Bunyi denting logam dan gesekan rantai menjadi lagu yang hanya didengar oleh bintang-bintang dan makhluk hutan yang ketakutan. Ketika pohon-pohon itu tumbang, tanah gambut di bawahnya mulai mengering. Dan ketika gambut mengering, ia kehilangan bobot yang membuatnya kokoh. Serenang mulai retak dari dalam, perlahan dan diam-diam. Tak ada yang menyadari itu pada awalnya, kecuali laut. Desa Lembah Hijau adalah desa yang paling utara, paling dekat dengan garis pantai. Satu pagi tahun 2010, seorang nelayan bernama Karju memperhatikan sesuatu yang aneh. Tonggak dermaga desanya terlihat lebih tinggi dari biasanya. Pada awalnya, ia berpikir pasang sedang naik. Namun ketika matahari sudah tegak dan air tetap tidak surut, ia mulai gelisah. Beberapa bulan kemudian, garis pantai bergeser hampir 1 meter ke arah daratan. Warga melapor ke pemerintah kecamatan, namun laporan itu ditolak. Mereka dianggap berlebihan. Pulau tidak mungkin bergerak, kata seorang pejabat sambil tertawa kecil. Pulau tidak mungkin bergerak. Namun Karju tahu apa yang ia lihat dan ia bukan satu-satunya. Pulau tidak mungkin bergerak. Di desa kecil yang terletak di sisi timur pulau, tinggal seorang guru muda bernama Rania. Ia tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki uang untuk menyewa ahli. Tapi, ia punya hal yang tak banyak dimiliki orang lain, kebiasaan mencatat. Sejak 2007, ia menancapkan batu-batu kecil di sepanjang bibir pantai dekat rumahnya. Setiap bulan, ia mengukur jaraknya dari garis air menggunakan penggaris kayu sekolah. Perlahan ia mengumpulkan data yang tidak bisa dibantah. Setiap tahun, laut masuk lebih jauh ke daratan. Ada tahun ketika ia mencatat penyusutan 90 cm. Ada pula yang lebih dari 120. Dalam 15 tahun, Rania mengumpulkan 2 buku catatan penuh. Buku itu kelak menjadi bukti yang tak dapat disangkal. Ketika hutan hilang lebih dari 18.000 hektar, penopang pulau ikut hilang. Tanah Serenang mulai turun. Bukan hanya terikis air, tetapi benar-benar menyusut, seperti tubuh yang kehilangan tulang. Para peneliti independen yang datang diam-diam memperkirakan permukaan tanah Serenang turun 3-7 cm per tahun.
untuk sebuah pulau kecil itu bencana. Begitu tanah turun, air laut langsung merayap ke masuk. Sungai-sungai kecil berubah keruh karena lumpur. 2 desa terendam setiap bulan purnama. Banyak warga menolak meninggalkan rumahnya, tetapi atap yang tadinya jauh dari air kini disentuh setiap pasang tinggi. Serenang tidak lagi tampak seperti pulau yang sama dari foto-foto lama. Pada tahun 2022, sebuah LSM lingkungan kecil bernama Langka Bumi menemukan dokumen konsesi hutan yang ditandatangani tanpa persetujuan masyarakat adat. Dalam dokumen itu, terdapat tanda tangan pejabat-pejabat yang selama ini menyangkal keterlibatan mereka. Bersamaan dengan itu, 2 drone aktivis yang memetakan area bekas pembalakan hilang secara misterius. Warga mendengar suara tembakan di malam hari, diikuti suara benda jatuh ke dalam hutan. Rumor pun menyebar bahwa salah satu perusahaan sengaja membiarkan sebagian tanah runtuh ke laut untuk menutup jejak kegiatan ilegalnya, karena tanah basah yang turun akan menimbun log kayu sisa operasi. Generasi muda Serenang mulai meninggalkan pulau. Mereka melihat masa depan yang tergenang air, bukan tanah yang stabil. Hanya orang-orang tua yang bertahan meski setiap pasang tinggi merendam kaki mereka hingga lutut. Sementara itu, suara alam sudah berubah. Burung nilam bersayap merah hampir punah, banyur api mati satu persatu. Kucing bakau mulai mencari makan di desa. Pulau Serenang seperti makhluk hidup yang sedang sekarat. Kini, luas Serenang tinggal 267 km persegi. Garis pantai yang dulu bulat kini robek seperti kertas yang ditarik paksa. Cekungan besar di bagian timur membentuk pola seperti cakar, luka terbuka yang terlihat jelas dari udara. Rania berdiri di tepi pantai, memegang batu pengukurnya yang sudah aus. Ia memandang laut yang tampak semakin dekat. Jika kita tidak berhenti, katanya suatu hari, bukan laut yang akan menelan pulau ini, kita sendiri yang memasukkannya ke dalam air. Pulau Serenang belum hilang sepenuhnya, tapi ia sudah mulai melupakan bentuk aslinya. Dan seperti semua yang perlahan lenyap, ia tidak berteriak. Ia hanya diam. Diam saat menyusut, diam saat tenggelam, diam saat manusia menggunduli jantungnya. Sampai suatu hari, mungkin, diamnya berubah menjadi hilang sepenuhnya.